Barangkali setelah ini tak ada lagi pertemuan. Khutbah di Haji Wada, khutbah terakhir, ayat dalam Al-Maidah tentang kesempurnaan Islam. Lalu sesaat Umar menangis karena akan berpisah dengan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Memang disebutkan dalam Al-Quran, lantas bagaimana konteksnya dan apa arti yang sebenarnya? Sebagian orang yang lain mengatakan bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Namun apakah klaim ini didukung oleh bukti-bukti yang jelas? Sejauh apa hadis-hadis mengupas detail tentang khilafah? Kalau kita membaca tafsir Al-Qurtubi, misalnya surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Jadi kata khalifah di sini, kata Al-Qurtubi, jadi artinya ya, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah" itu kan, aku kata Allah telah menjadikan fil ardi di bumi ini seorang khalifah. Nah, sebagian ulama itu kan menafsirkan khalifah itu adalah khalifatullah fil ardi, jadi penggantinya Allah, wakilnya Allah di muka bumi. Tetapi yang menarik di dalam tafsir Al-Qurtubi belum mengatakan bahwa di ayat aslun fi wujudi nasbil khalifah, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi ini adalah ayat yang menjadi pangkal, menjadi dasar mengenai hukum wajibnya mengangkat seorang khalifah. Bahkan kemudian Al-Qurtubi menjelaskan, ya, jadi ittafaqal a'immah, ya, ittafaqatul umma wal a'immah, ya, terkait dengan kewajiban menegakkan khilafah itu ila marwiyan al-asm, kata beliau. Jadi semua umat dan ulama itu sepakat mengenai kewajibannya kecuali apa yang diriwayatkan adalah asam khazan syariati asam, yaitu al-asam itu nama tokoh sektor ya di dalam apa namanya Islam, ya, meskipun ini bisa dikatakan semalam, ya, bukan arus mainstream, karena baik Ahlussunnah, kemudian Syiah, kemudian Mu'tazilah, Jabariyah, semua sepakat, ya, bahkan termasuk Murji'ah dan Khawarij semua sepakat. Jadi kalau ada seperti tadi An-Nadham dari Mu'tazilah, atau misalnya seperti Al-Asam dari katakanlah misalnya kelompok Khawarij atau Murji'ah misalnya, itu termasuk kelompok-kelompok semua. Jadi karena itu Al-Qurtubi mengatakan tadi ila marwiyan al-asam, kecuali yang diriwayatkan dari al-asam khaisul an-syari'ati asam, di mana dia memang orang yang tuli terhadap saya, itu kalimatnya. Jadi clear sebenarnya di sini. Nah, itu kalau kita bicara dalam konteks bagaimana ulama, ya, memahami adanya kewajiban itu dari nas. Karena yang sangat penting. Kenapa? Karena ini menyangkut keimanan. Mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkait dengan keimanan. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang pun, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku, kata Rasulullah, ahabba, lebih dia cintai, min walidi, dari bapaknya, wa waladi, dari anaknya, wan nasi ajma'in. Hadis ini dengan sangat jelas mengaitkan antara perkara keimanan dengan kecintaan pada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menegaskan, menafikan siapapun mereka yang beriman, mengaku beriman, tapi tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan kecintaan yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yang disebutkan Rasulullah ini bukan sekedar cinta, tapi ahabba, lebih dia cintai. Akuna hatta akuna ahabbu, sampai aku itu lebih dicintai. Ada Ustaz Abu Umar, silakan Ustaz. Kita di sini dulu Ustaz, naiknya nanti. Beliau adalah mudir pondok pesantren Fikrul Haq Palembang. Kemudian yang kedua, ini narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustaz Mahmud Jambur. Beliau adalah pembina Majelis Islam Kafah Sumatera Selatan. Silakan Ustaz. Kemudian yang ketiga, yaitu Ustaz Budianto Haris, STMTP. Beliau adalah pegiat politik Islam Sumatera Selatan. Ya, ini tiga narasumber kita, insya Allah lebih hebat dari Patun ya. Sebelum kita naik, kita mau sapa-sapa dulu kepada para tamu undangan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, para tokoh umat yang alhamdulillah pagi ini bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita. Kepada Ustaz Budi, kami persilakan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para tokoh umat, para ulama, ustadz, ustazah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas. Kebetulan di sini ada senior kami juga, ada Pak Darmansyah dan Pemberdayaan dan kami Pak Alpanefas, salah satu owner dari Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti periode kedua kita ada launching buku Khilafah, memahami sistem politik dan pemerintahan Islam. Siap untuk melanjutkan, Bapak Ibu? Siap. Semangat, kita takbir dulu ya. Takbir. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin para tokoh umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain nanti kita berdialog dengan para narasumber, kami juga nanti akan memberikan kesempatan di setiap periodenya kepada Bapak Ibu, jika ada ingin bertanya nanti juga dipersilakan. Harapan kita dengan waktu yang lebih kurang 2 jam cukup untuk kita di dalam mendiskusikan hal-hal yang akan menjadi pokok bahasan kita. Langsung saja kita akan mulai berdiskusi dengan para narasumber kita. Saya akan mulai dari Ustaz Abu Umar. Ustaz Abu Umar, kalau kita berbicara maulid ya, jadi hari ini itu kalau tidak salah sudah edisi yang ke-874 kali maulid itu diperingati. Tapi kalau kita lihat hari ini, apa yang kita harapkan dari maulid itu, bagaimana umat hidup sesuai dengan ajaran Nabi itu ternyata belum terlihat. Apakah kemudian sebetulnya ada yang salah dengan itibak kita di hari ini, Ustaz? Dipersilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi bagi pertanyaan tentang kenapa kita sudah berkali-kali bikin maulid tapi kok kayaknya masih tak berubah gitu. Ya, ya apa yang salah? Sebenarnya ya ada salah yang memang fatal sebenarnya dalam kehidupan kita baik dalam masyarakat dan bernegara. Ketika kita kemudian menyampaikan slogan bahwa Nabi adalah uswatun hasanah kita, Nabi adalah ittiba kita, karena syarat daripada kecintaan Allah kepada kita itu adalah ittiba Rasul. Tadi sudah disampaikan bahwa kata Allah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Syarat agar Allah mencintai kita adalah fattabi'uni, yaitu ittiba Rasul. Masalahnya adalah kalau ditanya kita sudah ittiba Rasul belum? Nah, sudah, tapi belum sempurna ittiba kita. Ittiba kita itu masih setengah-setengah. Kenapa? Karena kita ittiba'nya kepada Rasul itu hanya pada hal-hal yang bersifat individual. Ya, kita ikut Rasul sholat, kita ikut Rasul berpakaian, kita ikut Rasul meneladani pada aspek pribadi tadi, dalam iman, dalam ibadah, dalam sholat, zakat, puasa, dalam haji, dalam zikir, dalam doa. Jadi itu hanya sesuatu yang sifatnya individual, akhlaki. Ini saya mengutip Syekh Ali Berhad, seorang ulama di Al-Azhar. Pengaruh dari aspek ini hanya 10%. 90% dari yang harus diikuti dari Rasulullah itu ada pada aspek yang sifatnya jamaah, bahkan yang sifatnya dua daulah. Sehingga kalau hari ini kita melihat bagaimana 104 tahun ketika khilafah ini sudah tidak ada, sistem kepemimpinan Nabi sudah tidak ada, kaum muslimin hanya mengambil aspek tadi. Oh, orangnya murah senyum, orangnya tidak arogan, orangnya rajin sholat, orangnya intelektual, orangnya lama. Tapi kita tidak pernah meminta dia, atau kita tidak pernah mengangankan dia menerapkan apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ini saya ingin menambahkan sebenarnya mengikuti Rasulullah itu konsekuensi dari iman kita. Sahabat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita mengimani Allah itu sisi baliknya adalah mengimani Rasulullah. Mengimani Rasulullah artinya mengikuti apa yang beliau bawa. Ini yang ditegaskan dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa diberikan oleh Rasul ambil terus. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang beliau larang tinggalkan. Bilalah hari ini kaum muslimin mengambil personality, kepribadian Rasulullah secara individual, tapi tidak mengambil, kalau istilah Ustaz Abu Bakar tadi, tidak ittiba pada aspek yang sifatnya jamaah. Jadi kalau ditanya apakah relevan? Sangat relevan. Dunia ini mencari siapa orang terbaik. Michael Hart, seorang pemimpin nomor 1. Apa yang beliau katakan? Beliau ditanya oleh orang-orang Eropa, orang Inggris, orang Amerika. Kenapa Anda memilih Muhammad? Kenapa Anda tidak pilih Yesus? Anda tidak punya istri. Yesus tidak punya bapak. Yesus tidak punya keluarga. Yesus tidak punya negara. Yesus bukan pejuang. Yesus tidak menerapkan aturan yang sifatnya meliputi agama-agama lintas agama. Tetapi Muhammad memiliki itu semua. Jadi kalau hari ini kita hanya mengambil aspek yang tadi sifatnya ruhiyah, ya, tetapi kita merayakan Maulid ini mencintai Rasulullah setahun sekali dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sholawat kita di bulan Maulid, tapi 11 bulan yang lain kita lupakan Rasulullah. Nah, ini namanya khawatir kita sahabat kita ini tidak diterima. Ini konsekuensi dari sahabat kita. Kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah itu benar? Nah,
kaitannya dengan inilah menurut saya justru kita sangat berkepentingan untuk mengembalikan keteladanan Rasulullah sebagai pemimpin yang sifatnya sumulia atau konferensi. Satu kehidupan, atau sebetulnya seperti pendapat sebagian kaum muslim bahwasanya Nabi itu hanya mengajarkan tauhid saja. Seperti apa Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya tentu saja Nabi mengadakan sistem hidup, pedoman hidup bagi manusia. Dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber utama kedua, ya terkait dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, lengkap, komprehensif. Maka itu Islam ya, tentu saja bukan hanya sebagai sebuah agama, tetapi juga sebagai sebuah mabda, sebagai sebuah ideologi. Maka Rasulullah mengajarkan ideologi itu kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah yang kemudian para ulama ya menghimpunnya dalam kitab-kitab fikih dan lain sebagainya, dan itu disebut syariah. Maka kalau kita melihat lebih jauh terkait dengan sistem Islam ini, yaitu mabda atau ideologi Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam mendefinisikan mabda itu adalah aqidatun akliyatun yang berbasis alha nizam. Jadi akidah akliyah yang daripadanya terpancar semua. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Pak? Nama? Saya Anton Radianto Wadi, background saya adalah jurnalis. Dari beberapa yang disampaikan tadi, kita beberapa kali melaksanakan maulid, tetapi nampaknya tidak ada perubahan. Jadi apa yang salah? Terus kalau salah, kenapa terjadi? Pernahkah di zaman Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu mengajarkan hal yang salah? Terus terkait sistem pemerintahan, bagaimana caranya merubah sistem pemerintahan itu? Masuk ke dalam pemilu, ikut pemilu, tidak ikut pemilu, dengan perang atau tanpa perang. Terkait dengan sistem pendidikan, kita senantiasa berbicara untuk mencerdaskan umat, membangun umat. Tetapi sistem pendidikan kita saat ini aja, kita benci dengan kapitalis. Tetapi berapa banyak pesantren sekolah Islam yang menerapkan kapitalis sesungguhnya? Berapa biayanya mahal untuk sekolah di sana? Padahal kita berbicara benci kapitalis, tapi faktanya seperti itu. Selanjutnya, Orang ini. ya satu lagi. Jadi Ya, silakan. dalam pertemuan ini disebut adalah pertemuan tokoh. Mestinya ketika pertemuan tokoh, pembahasannya bagaimana solusi. Oke, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendek bacaannya. Jadi terima kasih Bapak menanya. Jadi begini, jadi kenapa nggak berubah? Kenapa kayak gitu aja? Kenapa kita tetap miskin kan gitu? Kenapa pendidikan kita tetap rusak? Generasi kita tetap ya nggak beres juga. Kenapa pajak tetap naik? Kenapa BBM tetap naik dan susah dicari? Ya, kenapa gas 3 LPG langka? Itu. Karena tadi ya salahnya kita nggak itibak kepada Rasul itu secara kafah, secara menyeluruh gitu. Nah, jadi memang untuk agar permasalahan tadi itu terselesaikan, sebenarnya kuncinya adalah pada perubahan sistem. Ya. Dari sistem yang hari ini kita anut kepada sistem yang datangnya lahirnya dari akidah kita. Nah, gitu. Akidah kita ini akidah Islam ya. Jadi kita katakan akidah itu gitu kan. Kita setelah kita proses berpikir yang panjang, wah Islam inilah yang ideologi Islam. Di sini tampak bedanya. Demokrasi itu sumber hukumnya adalah pikiran dan suara rakyat.
demokrasi bertentangan dengan syahadat kita. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang aku sembah dan aku taati kecuali Allah, dibatalkan oleh demokrasi. Ketika kita mengambil sumber hukum manusia. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang kemarin sudah dilantik ya, di kota, di provinsi, di pusat. Saya sejak tahun 96 saya membaca satu penjelasan dari ayat, dari beberapa ayat yang kemudian oleh para ulama disimpulkan tadi, bahwa ketika kita mengambil sumber hukum selain dari Allah, maka batallah syahadat kita. Karena makna dari tidak ada yang aku sembah dan aku taati kecuali yang aku taati kecuali Allah. Maksudnya, oke, kita sudah menyembah Allah dalam sholat zakat puasa ini, tapi kita tidak taat Allah dalam urusan pembuatan sistem demokrasi itu. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman, jalan kita Muslim itu tidak bisa kita menyuntikkan ruh Islam ke dalam sistem demokrasi, maka kita itu akan hancur, akan lebur, akan masak, akan lembut, ya kan gitu. Dalam demokrasi itu lalu hilang kita. Nah, sedangkan Islam sebagai mabda, sebagai ideologi, yang melahirkan sistem pemerintahan yang sumber hukum, sumber kebenarannya, sumber benar salah, sumber baik buruk adalah dari Allah. Maka 4 prinsip atau istilah lain itu 4 pilar dalam khilafah itu adalah: 1, as-siyadah syar'i, kedaulatan khilafah itu bersumber dari syariat. Nah, sedangkan kekuasaannya di tangan umat memang as-sultan lil ummah. Barangkali titik ini yang ada persamaan antara demokrasi dengan khilafah, antara republik dengan khilafah, yaitu sama-sama kalau urusan kekuasaan itu memang diambil dari rakyat. Dalam khilafah, khalifahnya adalah muslim terbaik. Dalam demokrasi, pemimpin itu adalah yang mampu memilih tuan. Dalam khilafah, orang terbaik, muslim terbaik akan dipilih. Artinya dia adalah pilihan umat. Sedangkan di dalam demokrasi, dia adalah hasil memilih suara dari umat. Jadi ini sama-sama mengambil kekuasaan atau sumber kekuasaan adalah pilih syah. Prinsip ketiga, khilafah adalah satu khalifah untuk seluruh dunia. Itulah yang dicontohkan Rasul, dicontohkan oleh Rasul 30 tahun, dicontohkan Umayyin 90 tahun, dicontohkan Abbasiyin 500 tahun, dicontohkan Utsmaniyin 650 tahun, sehingga total khilafah itu pernah eksis 1342 tahun. Mereka dipimpin satu khalifah. Nusantara ini dulu kesultanan yang mulai dari Aceh sampai Papua adalah bagian dari khilafah. Sejak dari Abbasiyah, sejak dari Umayyah, Abbasiyah dan Utsman. Bapak Ibu hadirin, kalau kita baca buku sejarah, mana demokrasi atau Islam? Tentu lebih kuno demokrasi. Ya, abad ke-5 sebelum Masehi itu Perikles, ya, pemimpin Athena. Kemudian dipiralkan kembali atau diterapkan selanjutnya oleh para pemikir seperti Plato dan Aristoteles pada abad ke-5 sebelum Masehi, abad ke-4 sebelum Masehi. Jadi tentu saja kalau dibilang kuno, nah itu perlu direvisi itu pernyataan beberapa pihak yang mengatakan khilafah atau Islam itu adalah sistem yang kuno. Jadi yang kuno itu justru yang kita terapkan sekarang dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan umat. Banyak sekali hal-hal yang kita lihat pada saat ini terjadi malapetaka baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Akibat apa? Menerapkan sistem kuno demokrasi. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Mahmud, kedaulatan di tangan rakyat yang berdaulat untuk membuat hukum. Kami menyampaikan Rasulullah sebagai berikut. 1. Peringatan Maulid Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung makna mencerahkan keimanan dan kepatuhan terhadap kepemimpinan dan risalah Rasulullah SAW yang telah mewasiatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan ideologis dalam melanjutkan perjuangan Islam. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sejatinya mengangkat risalah kenabian tidak hanya berupa ritual ibadah mahdoh belaka, akan tetapi lebih luas daripada itu, yaitu bahan untuk menegakkan fundamental dalam menata kehidupan terpadu secara individu, bermasyarakat, dan bernegara. 2. Oleh karena itu, penting dilakukan upaya memahami secara komprehensif nilai-nilai Islam kafah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, aspek sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka membentuk peradaban yang bersumber dari keteladanan dan kepemimpinan Rasulullah SAW berupa tatanan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Buku Khilafah menguraikan secara sistematis dan lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami, yakni berupa kerangka umum pelaksanaan nilai dan ajaran Islam dalam tatanan masyarakat dan bernegara dengan model pemerintahan Khilafah Rasyidah. 4. Untuk mendalami rangkaian nilai dan ajaran Islam kafah tersebut, khususnya yang dimuat dalam buku tersebut, serta berbagai referensi buku lain, maka para peserta dialog ini sepakat untuk melanjutkan kegiatan secara berkala berupa A. Diskusi terbatas seperti FGD, fokus group discussion, talaqah, daurah, dan lain-lain. B. Meningkatkan dan membentuk jaringan silaturahmi umat Islam seluruh Sumatera Selatan. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan maghfirah dan inayahnya agar pemikiran di atas dapat dilaksanakan dengan konsisten dan istiqomah. Alamat 5 Oktober 2024, Forum Ukhuwah Tokoh Umat Sumatera Selatan.